Halo Sobat Universe, kembali lagi bersama Rafael Purba di channel Rafael JS Purba. Kali ini aku mau berbicara tentang investasi jangka panjang atau trading. Sebelum aku masuk ke dalam topik itu, silahkan kalau misalnya kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendukung perkembangan channel ini. Silahkan ditulis di kolom komen jika ada yang perlu aku perbaiki ke depannya. Langsung aja ke topiknya. Investasi jangka panjang versus trading. Tapi sebelum aku berbicara ke sini mengenai topik ini, aku ingin membahas dulu tentang investasi saham. Ceritanya investasi saham ini baru aku kenal sekitar setahun ini dan baru aku pelajari lebih lanjut dan lebih mendetail karena memang ada PSBB dan juga WFH sehingga ada banyak waktu luang yang bisa digunakan untuk belajar hal yang baru. Singkat cerita, sebenarnya aku sudah cukup familiar dengan yang namanya grafik dan juga chart sehingga bisa mempelajari itu secara lebih cepat karena memang kita bisa menganalisis secara fundamental, teknikal dan juga banyak hal yang berkaitan dengan politik, sosial dan budaya. Nah, jadi sebelumnya di teknik perminyakan kita sering sekali membahas tentang chart dan juga grafik, tentang temperatur dan juga tekanan. Jadi kita cukup familiar tentang hal itu sehingga kita bisa menggunakan ilmu di situ untuk dapat menganalisis secara grafik yang ada di mungkin bursa saham terhadap suatu emiten-emiten tertentu yang tentu kita harus percaya secara fundamental. Nah, tapi sebelum kita membahas ke investasi jangka panjang dan juga trading, aku juga ingin membahas tentang kenapa kita harus investasi sekarang. Mungkin aku baru memahami lebih lanjut betapa pentingnya kita untuk dapat masuk ke dunia investasi sekarang. Karena kita lihat, apalagi untuk ekonomi Indonesia yaitu IHSG baru mulai bangkit dari keterpurukan atau dari pandemi, sehingga bakalan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk dapat mendobrak dan juga mendukung perkembangan perusahaan-perusahaan yang berletak di Indonesia, sehingga tentu saja kebijakan-kebijakan itu dapat mendukung dan juga membantu si perusahaan untuk dapat mengembangkan bisnisnya sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi PHK dan juga membuat minimal si perusahaan itu bisa bertahan lah, sehingga tentu saja harga saham-saham itu yang tentunya sudah ambruk dan juga jatuh mulai dari pertama kali terjadi pandemi khususnya di Indonesia mulai bergerak perlahan-lahan, ada yang perlahan, ada yang cepat dan juga ada yang mungkin biasa-biasa saja menuju perkembangan yang signifikan sehingga dia mulai naik dan tampak saja kita lihat dari grafik IHSG yang bisa kita search di Google bersama-sama. Ini merupakan kesempatan emas dan kesempatan yang bagus, apalagi perusahaan-perusahaan yang berfundamental bagus, misalnya LQ45 dan juga perusahaan-perusahaan gold chip dan juga blue chip sedang terdiskon saat ini, sehingga ini merupakan waktu di mana saham-saham itu diberikan dengan harga murah sehingga kita bisa masuk dan tentu saja kita mengharapkan yang namanya profit yang mungkin saja 35% atau 45% di masa mendatangnya yang ketika si saham-saham itu kembali ke harga normalnya. Nah, jadi ini merupakan momen-momen bagi kita anak-anak muda, kaum milenial yang belum masuk atau belum terjun ke dunia saham untuk bisa masuk atau terjun ke dunia saham. Karena kalau dihitung-hitung berdasarkan data yang coba aku baca, kaum milenial merupakan kaum yang sangat boros karena banyak sekali hal-hal yang dibeli yang merupakan keinginan, bukan merupakan kebutuhan. Mungkin kita ingin mengimpresi orang lain, mungkin kita menginginkan suatu barang untuk meningkatkan posisi kita atau menunjukkan standar kita, atau mungkin banyak hal untuk mengimpresi pasangan, orang tua, keluarga, teman, dan banyak hal. Namun ternyata barang-barang itu tidak sepenuhnya kita butuhkan, sehingga akan lebih baik jika uang-uang itu selanjutnya bisa kita investasikan karena bisa memberikan return yang mungkin sangat tinggi bagi kita dan mungkin saja biasa juga sih sebenarnya. Marilah berinvestasi saham. Dan juga
kita bisa lebih hemat dan bisa mengelola keuangan kita sehingga kita bisa lebih cepat untuk dapat berada di posisi mandiri secara finansial. Yang maksudnya mandiri secara finansial adalah ketika kita menjalankan hobi kita, ketika kita menjalankan keinginan kita untuk passion dan juga pekerjaan yang kita ingin dambakan sejak lama, namun karena ada kebutuhan di dapur kita atau mungkin kebutuhan sehari-hari kita tidak bisa menjalankannya, maka ketika kita sudah mandiri secara finansial tanpa adanya kita bekerja secara gigih seperti bagaimana kita biasa, maka passive income kita akan memberikan kita uang atau cas atau mungkin kehidupan sehingga kita bisa membeli kebutuhan-kebutuhan kita sembari kita bisa mengikuti hobi kita, mengikuti passion kita yang juga nantinya akan memberikan kita kebebasan finansial atau tambahan finansial sehingga kita bisa lebih mandiri lagi. Nah, jadi kembali lagi ke investasi. Nah, tadi kita udah paham kan kenapa kita harus masuk investasi saat ini dan juga belajar tentang investasi sedari ini karena kita masih muda dan kita bisa memanfaatkan momentum ini, waktu ini di mana kondisi-kondisi saat ini itu merupakan kondisi yang tepat di mana banyak perusahaan yang bisa dikatakan skala mikro mulai bertumbuh dan mulai besar lagi karena banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat membangun atau membuat bisnis baik itu dari skala mikro, skala kecil, menengah hingga skala yang besar. Sehingga ini merupakan momentum yang pas. Mungkin kita sendiri ini kurang pas untuk terjun ke bisnis. Tapi ada sisi lain yaitu membantu secara finansial ke bisnis-bisnis yang kita rasa cukup bagus dan cukup berprospek sebagai investor tentunya. So, pada kondisi saat ini, kondisi di mana kondisi yang cukup buruk karena pengaruh pandemi dan juga Covid, tentu saja bisa dibayangkan kalau misalnya kondisi sekarang perusahaan ini masih bertahan, bagaimana dengan kondisi yang biasa atau kondisi yang aman sebagaimana pandemi belum terjadi. Bisa saja perusahaan ini langsung boom dan menjadi besar dan tentu saja itu akan memberikan return yang baik bagi kita sembari kita memang bekerja di perusahaan kita masing-masing atau bekerja di tempat kita bagaimana bekerja masing-masing. So, langsung aja tadi antara investasi jangka panjang dan juga trading. Nah, sebenarnya ini merupakan term di mana kalau misalnya investasi jangka panjang itu maksudnya kita memilih suatu emiten, kita memilih suatu perusahaan yang tentunya berfundamental baik, kemudian kita menginvestasikan sejumlah uang atau dana kita, mungkin ada yang rutin, ada yang sekali masukin langsung banyak gitu, dan kemudian investasi itu ditunggu dalam jangka waktu yang lama, misalkan 10 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 20 tahun, kemudian kita bakalan bisa menghasilkan return dari gain yang terjadi dari nilai dari si perusahaannya dan juga bisa dari dividen yang memberikan pemasukan ke kita dan kemudian dividen bisa di-reinvest lagi. Kira-kira kayak gitu untuk investasi jangka panjang. Nah, sementara untuk trading ini itu memanfaatkan fluktuasi yang terjadi sehari-hari. Bisa setiap hari, bisa sekali 2 hari, bisa sekali seminggu, bisa sekali sebulan, bisa 2 minggu, ya tergantung si tradernya. Jadi ini memanfaatkan fluktuasi dari saham dan mengambil return dari sana. Misalkan membeli di harga yang paling rendah, kemudian menjual di harga yang paling tinggi. Begitu seterusnya sehingga memberikan gain dan gain itu di-reinvest lagi sehingga bisa investasinya memberikan return yang cukup besar juga. Nah, tapi kembali lagi antara investasi jangka panjang dan trading, mana kira-kira yang lebih baik? Nah, kalau menurut pendapatku sendiri, itu disesuaikan dengan kebutuhan kita dan juga disesuaikan dengan aktivitas kita. Nah, kalau untuk teman-teman yang sudah berpengalaman, yang sudah punya ilmu yang bagus dan sudah cukup sering untuk melakukan investasi dan juga trading, bisa saja dia langsung full trading karena dia udah punya banyak pengalaman dan yang paling penting dia punya banyak waktu untuk dapat menganalisis dan juga untuk dapat melihat prospek pasar, melihat kegiatan politik, sosial dan juga budaya yang tentu saja sangat berpengaruh ke bursa saham atau pasar saham. So, dengan itu dia bisa mengambil suatu analisis dan juga mengimplikasikannya di emiten-emiten yang
ada di bursa saham. Dan kalau melihat profil resiko, ya tentu saja yang namanya bursa saham itu memiliki resiko yang tinggi, tapi kita bisa memanajemen resiko itu dengan pengetahuan yang cukup dan baik tentunya, yaitu dengan cara sering-sering baca, sering-sering belajar, sering-sering nonton video, atau mungkin baca buku tentang investasi. Dan kalau misalnya kita lihat investasi jangka panjang, ini sangat cocok untuk orang-orang yang memiliki banyak kesibukan, misalkan bisnismen juga yang tidak punya kesempatan untuk membaca atau melihat kondisi sosial, politik, dan budaya, analisis fundamental, dan lain sebagainya. Kemudian yang pekerja yang memiliki rutinitas untuk mengerjakan misalnya pekerjaan-pekerjaan kantor, baik itu laporan, baik itu meeting, baik itu banyak hal yang dikerjakan, sehingga tidak memiliki kesempatan karena memang pasar itu buka dari jam 9 hingga jam 11.30 dan kemudian akan buka dari jam 1 atau jam 1.30 hingga jam 3. Nah, mungkin di waktu ini dia masih cukup banyak kesibukan dan juga padatnya aktivitas, sehingga sangat cocok untuk investasi jangka panjang, di mana pada saat Sabtu atau Minggu mungkin dia melakukan analisis fundamental secara kasar, teknikal secara kasar, kemudian mungkin saja melihat misalnya LQ45, perusahaan-perusahaan yang bagus di situ, yang berfundamental bagus, kemudian diambil, kemudian diinvestasi di situ, kemudian ditunggu hingga jangka waktu yang lama. Bisa jadi seperti itu, tergantung kita. Kalau saya secara pribadi, kalau ditanya, kalau lu Bang gimana? Apakah investasi jangka panjang atau mungkin trading? Nah, kalau aku ditanya, aku merupakan perpaduan antara kedua itu. Sebagian dari dana yang aku alokasikan untuk investasi itu aku lakukan untuk jangka panjang, investasi jangka panjang, untuk fundamental yang bagus. Karena sekarang aku masih dalam fase belajar tentang analisis fundamental secara teknikal, kemudian analisis ekonomi, sosial, dan budaya yang tentu saja sangat berhubungan dengan perkembangan di bursa saham atau pasar saham. Kemudian di beberapa dana yang aku alokasikan juga aku bermain sebagai trading atau trade sebagai trader. Kemudian aku akan mencoba mengaplikasikan ilmu-ilmu ini, kemudian aku beli di harga yang terendah, melihat karakteristiknya, melihat psikologis dari orang-orang yang bermain saham. Kemudian aku kurang cocok bilang bermain saham, berinvestasi saham, kemudian membeli di harga terendah, menjual di harga tertinggi. Perbedaan dari margin dari harga beli itu, kemudian aku reinvest lagi, sehingga membentuk seperti bola salju. Ya tentu saja ada kesalahan, terkadang aku salah analisis, terkadang aku benar, terkadang biasa-biasa saja, tidak sesuai dengan ekspektasiku, tapi dari situ aku bisa belajar. Dari kesalahan-kesalahan yang terjadi itu aku mulai belajar, oh ternyata seperti ini, kemudian kesalahan itu aku tulis dan aku coba bikin kayak log. Oh kalau misalnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Kemudian itu mungkin bisa menjadi pengalaman bagiku untuk investasi di masa mendatang. So, apakah lebih bagus invest jangka panjang atau mungkin sebagai trading? Kembali lagi kepada kalian. Profil kalian seperti apa, karakter kalian seperti apa, kesibukan kalian seperti apa, kemudian pengetahuan kalian seperti apa. So, tentu saja kalian yang pilih apakah itu aku lebih baik sebagai trader atau sebagai long time investor, karena setiap orang berbeda-beda. So, kembali lagi kepada kalian. Itu aja mungkin dari aku. Stay bold and shoot.